Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Kalian belajar bersama kabar? Dua kabar. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Oscar, silakan. Teman-teman, ibu guru, teman-teman yang kita siapkan nanti di kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. puji dan syukur ya Tuhan karena Tuhan menjadi lagu karena besar cinta kasih dan penyertaan kepada kami dari tadi hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon untuk saudara semua agar menyertai kami sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini dapat berjalan sesuai kehendak dan rencana. Semua doa dan harapan ini Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Terima kasih Oscar. Oke, Ibu cari hadirin dulu ya anak-anak. Kresensi yang mana? Kupertinus Pusat Messi. Valentinius Oscar Luka. Leni Marlina Abdullah Sain. Lidiana Nikis. Maria Fatima Eluneno. Maria Inocencia Samola. Maria Yunelwi Pineu. Novelius Yasintus Leon. Octaviani Satriahun. Remigius Tanu. Scholastica Dos Santos Laka. Wilfrida Abela. Yohanes Umpau. Yorin C. Wita. Yupen C. Taek. Patricius Agustino Kofi. Kira-kira ada yang tahu yang kita hadirin ke mana? Doa kesemuan. Kira-kira ada apa? Mereka berdua lu buat apa? Jejeo. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Apa anak-anak? Aku pribadi yang unik. Siapa yang tahu apa itu unik? Ya, Kopi silakan. Ya, siapa lagi? Laurentius. Laurentius. Unik itu apa? Iya, benar. Yang dikatakan teman-teman itu benar. Unik artinya khusus, berbeda atau istimewa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah kita melakukan pembelajaran ini, kita diharapkan untuk mensyukuri diri sendiri apa adanya. Yang pertama, apa anak-anak? Mensyukuri diri sendiri apa adanya, menyangkut
punya, yang kalian punya. Dan yang kedua, kita mampu memahami apa itu artinya unik. Mampu memahami apa itu unik. Dan yang ketiga, mampu mengenali dengan baik diri kita sendiri, menyambut yang tadi keterbatasan, kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah hal-hal positif juga yang kita punya, yang kalian punya, termasuk cita-cita, optimisme, relasi dengan orang lain, dan seterusnya. Dan mengetahui keterbatasan atau kelemahan mana yang bisa diselesaikan, diubah, dan mana yang tidak bisa diubah atau tidak bisa diselesaikan. Dan yang keempat, kita bisa menemukan teks kitab suci perjanjian lama, dan tentu ada makna-makna yang berbicara mengenai keuningan diri ini. Dan yang terakhir adalah kita mampu bisa membuat sebuah refleksi singkat yang isinya syukur atas penciptaan Tuhan dalam diri kita berdasarkan Mazmur 139. Nah, peserta didik yang terkasih, mari kita amati sebuah gambar ini. Saya yakin pasti semua kenal siapa yang ada dalam gambar ini. Kita tahu, pasti semua perempuan kenal. Bahkan ada yang menarik artis Korea ini. Siapa yang tahu? Ya. Siapa? Cina. Ya, artis Korea ini yang sangat terkenal dan mempunyai karir yang sangat luar biasa. Dan yang mengikuti artis dari Indonesia, pas semua kan masa artis kesini tidak kenal siapa dia? Yang biasanya disebutkan apa? Sultan Anugrah. Nah, setelah kita melihat gambar ini, saya yakin setiap orang atau kita semua ingin mencapai kesuksesan seperti mereka, ya kan? Atau siapa yang tidak mau sukses di sini? Semua mau sukses, semua mau hidup bahagia. Tidak mungkin ada yang mau hidup menderita, tidak kan? Dan untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah hidup yang sangat ideal, sukses dari materi, terkenal, dan kita juga terkadang berpikir ketika kita sukses seperti ini, lalu hidup menjadi bahagia. Tapi sayangnya di dalam hidup ini tidak semua orang itu mempunyai kehidupan yang ideal. Banyak orang mengalami kehidupan yang seperti yang tidak, mungkin kehidupan yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu mari kita lihat gambar berikutnya, anak. Ada gambar lagi. Coba anak-anak ambil. Bukan. Ya, anak kecil. Ya, anak kecil 6 orang ini. Pada gambar pertama ini ada 6 orang anak yang baru saja ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Paginya ibunya meninggal, lalu sorenya ayahnya juga meninggal. Kalau kalian ada di sini itu seperti apa? Apa yang kalian hancur? Saya nangis. Menangis tentu masalah seperti. Atau ada yang ayah yang punya meninggal dia bahagia? Tidak. Saya bunuh diri. Bunuh diri. Nah, gambar 6 orang anak ini merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, kebingungan, dan kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka saat itu, ya kan? Masih sangat sedih, ya kan? Mereka tidak tahu ayah ibunya sudah meninggal, mereka mau hidup dengan siapa, ya kan? Masih mereka sangat bingung, ya kan? Sekarang tahu. Dan gambar yang berikut adalah siapa tahu? Anak kecil. Ya, anak kecil ini kerja di
Tujuannya untuk apa? Untuk beli HP. Untuk beli HP agar dia bisa melakukan belajar jarak jauh. Iya, belajar online, belajar jarak jauh. Dia kerja kuli bangunan ini cari uang dan tujuannya itu untuk beli HP supaya dia bisa melakukan belajar jarak jauh atau yang disebut dengan online. Gitu BC. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian, bagaimana dengan Anda dan bagaimana dengan saya? Kita semua mempunyai keterbatasan, tetapi kita juga mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai hal-hal yang positif, mempunyai sesuatu yang layak untuk kita syukuri. Dan itu menjadi sebuah kekuatan karena itu anak-anak, setiap orang itu berbeda. Tidak ada orang yang sama. Bahkan anak kembar yang disebut identik dia itu berbeda. Ya kan? Ya. Nah, untuk itu kita harus pahami dengan benar bahwa setiap orang itu adalah makhluk yang unik. Kata unik secara etimologis, kalau dirujuk asal katanya, berasal dari kata unique atau unus dalam kata bahasa Latin yang artinya satu. Hanya ada satu di dunia ini, orang seperti Anda, orang seperti kalian, dan orang seperti saya. Maka unik ini bisa juga disamakan sebagai istimewa atau khusus, karena memang tidak ada yang sama dengan saya atau dengan kalian. Maka kita itu disebut khusus atau istimewa. Maka dari itu apapun yang ada dalam diri kita, keterbatasan, kelemahan yang ada dalam diri kita itu adalah istimewa, itu adalah unik. Nah, menyadari keistimewaan dalam diri kita ini sangat amat penting. Mengapa? Karena kalau kita menyadari kita ini istimewa, kita bisa melihat diri kita dari sisi yang positif, tidak hanya melihat dari sisi yang negatif saja. Tidak hanya melihat dari sisi kekurangan atau tidak hanya melihat kelemahan, sehingga kita tidak bisa berkembang. Karena itu, kalau kita bisa melihat dari sisi positif, maka kita pun bisa berkembang. Nah, ini tujuannya apa? Kita bisa melihat dari sisi positif supaya kita ini mampu bersyukur, mampu mensyukuri hidup kita, keluarga kita, diri kita, potensi yang kita punya, apapun yang kita punya saat ini. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa melakukan upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena itulah, kenalilah dirimu dengan baik. Karena itu akan membantu Anda mengenali diri dengan baik. Penemuan terbesar pada hal ini adalah ketika kita menemukan diri kita sendiri, kita bisa mengenali diri sendiri dengan baik. Itu adalah penemuan terbesar dalam hidup kita. Karena itu untuk membantu supaya kita bisa mengenali diri dengan lebih baik, istilah tabel yang telah disiapkan ini dengan jujur. Setelah kalian mengisi, kalian bisa bertanya pada teman, kepada guru atau orang tua. Setelah kalian mengisi kelemahan atau kelebihan yang kalian punya, kalian bisa menyampaikan atau bertanya kepada teman, benar tidak teman, kelebihan yang saya punya ini atau kekurangan yang saya punya. Tanya pada teman, pada orang tua atau guru kalian. Nah, untuk bagian yang kita tahu atau tidak tahu dari orang lain tahu, itulah yang menjadi masukan bagi kita untuk kita menjadi lebih berkembang. Dan yang kalian pentingkan bagaimana Tuhan melihat diri kita ini sangat penting. Karena itu nanti kita akan baca kitab suci, ada bagian diri kita yang saya tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu.
dan itu hanyalah Tuhan yang tahu, dan itu bisa dikenali, kita bisa tahu bagaimana Tuhan memandang kita dengan membaca kitab suci dan merenungkannya. Nah, ini adalah tabel yang akan anak-anak usia Nah, ini adalah tabel yang akan anak-anak isi. Kelebihan ini usahakan supaya sebanyak-banyaknya, semakin banyak supaya kalian bisa mengetahui hal-hal positif atau kelebihan yang ada dalam diri kalian, supaya kalian semakin mengembangkan potensi yang kalian punya. Oke anak-anak? Oke. Mengerti yang dijelaskan anak-anak? Kalau mengerti kita lanjut ya anak-anak. Oke, kalau gitu Ibu minta satu orang maju ke depan untuk mewakili teman-teman membacakan teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ayo sampai selesai. Satu orang mewakili teman-teman ya. Suara besar ya. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah? Oke, terima kasih Kopi yang telah membacakan teks kitab suci. Nah, Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak. Siapa yang tahu isi dari teks kitab suci yang telah kalian dengarkan? Saya. Oke, silakan. Tentang alam menciptakan isi bumi dan alam menciptakan agar manusia berkuasa atas semuanya. Oke. Dan pertanyaan yang kedua, tujuan atau tugas apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Oke. Silakan Remedius. Berkuasa atas ciptaan lain dan merawatnya. Iya, betul. Apa yang
Jadi apapun keadaan kita, apapun keadaan kalian, keadaan saya, baik entah itu fisik, emosi, batin, yang ada keterbatasan, yang tidak bisa memuaskan menurut kita, itu semua adalah ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Kita itu adalah gambaran Allah yang hadir di dunia ini. Maka apapun keadaan kita, Allah itu melihat baik adanya. Ayat 31, kalau Allah saja melihat baik adanya kepada kita, masa kita tidak bisa melihat baik adanya diri kita sendiri, ya kan? Ya, Allah tidak mungkin salah menciptakan kita. Pasti Allah mempunyai rencana indah atas hidup kita. Itulah keunikan pertama. Jadi keunikan pertama, kita itu adalah gambaran wajah Allah. Keistimewaan kita itu, dan Allah menciptakan kita itu baik adanya. Apa anak-anak? Baik adanya. Dan yang kedua, kita itu diberi kuasa. Ayat-ayat tadi menceritakan, aku memberkati engkau. Nah, kita ini diberkati supaya kita berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Arti berkuasa di sini adalah Allah memberikan kita kekuatan untuk memelihara dan mengembangkan hidup, baik hidup kita maupun hidup alam semesta. Itu keunikan yang kedua. Jadi keunikan yang kedua itu kita diberkati, diberi kuasa untuk apa? Berkuasa. Diberi kekuatan untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan. Nah, kalau ada ketidakpuasan dan kelemahan dalam diri kita, kita harus tahu bahwa kelemahan diri kita itu bisa diubah atau tidak. Kelemahan diri yang bisa diubah, tentu kita harus berjuang untuk mengubahnya. Nah, kalau kita mempunyai kelemahan yang tidak bisa diatasi, tidak bisa diubah, kita harus menerimanya dan syukur serta ikhlas atas kekurangan yang kita punya. Maaf ya, misalkan ada orang yang buta sejak lahir dan mereka tidak bisa dioperasi. Mungkin sekarang itu bisa, tetapi ada cacat-cacat tertentu yang atau kekurangan-kekurangan tertentu dari sisi tertentu memang tidak bisa diubah. Nah, itu harus kita terima. Kalau tidak bisa diubah, kita harus terimanya dengan ikhlas. Kalau diubah, kita harus mengubahnya agar itu menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Dan yang ketiga, apapun keadaan kita, kita ini diberkati oleh Tuhan untuk sukses, untuk berkembang. Ingat, kita itu diberkati Tuhan untuk sukses dan berkembang. Untuk apa? Sukses dan berkembang. Oke. Lagi yang keempat, Allah itu melihat baik adanya. Allah mempunyai rencana yang indah. Itulah keunikan dalam diri kita, keunikan dalam menurut kitab suci, menurut firman Allah, menurut Allah yang menciptakan kita. Oke, untuk itu Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju dan mengisi tabel yang telah disiapkan, kelemahan dan kekurangan yang telah disiapkan. Ayo, siapa yang mau tulis kekurangan dan kelebihannya di depan? Jawab Ibu. Jawab. Ya, jawab silakan. Kekurangan dan kekurangan. Wow.
Dan kekurangan itu pesek. Coba. Oke anak-anak, apakah anak-anak mengerti ya tentang aku pribadi yang unik yang telah dijelaskan tadi? Kalau begitu pertemuan kita cukup sampai di sini ya anak-anak. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk berdoa dari kitab Mazmur 139. Ayo, siapa? Silakan perwakilan dari. Ya, tadi kan pertama laki-laki. Dari sekarang perempuan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan di depan segala jalanku memaklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari gerakan dan dari tempat Engkau mengukur aku, dan Engkau menaruh di atasku. Kemuliaan kepada Bapa dan kepada Roh Kudus, Seperti pada mula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari neraka, angkatlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kesayangan-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih dan terima kasih. Terima kasih anak-anak atas partisipasi hari ini. Pertemuan kita cukup sampai di sini anak-anak. Nanti kita lanjut minggu depan.